Siang meringis tertimpa kelapa, bila dah malam tidur kat kereta. Senyum nan manis pengawal jumpa, mengucapkan salam pengawal kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI selaku pembimbing 1, Ibu Reski Ramadona SPD MPD selaku pembimbing 2. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Randa Linda Rosemary Tambunan MSI selaku Ketua Penguji, Ibu Mirta Vera SPD MSc selaku penguji pertama, dan Ibu Meta Liana SPD MPD selaku penguji kedua. Senyum manis berseri-seri, kalau dilukis jadilah seni. Indah Pratiwi nama diberi, hadir kat sini nak presentasi. Nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 160384202035. Dan adapun judul dari proposal penelitian yang akan saya seminarkan adalah pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik materi statistika menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh kelas 11 SMA. Nah, tanpa memperlambat waktu lagi, saya akan langsung saja memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini. Dalam proposal penelitian saya terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Nah, pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, kemudian manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan, serta yang terakhir definisi istilah. Latar belakang. Poin pertama dari latar belakang masalah saya adalah pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan merupakan salah satu poin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak tiap warga negara, bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh satu pengajaran, dan pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang kemudian diatur dalam undang-undang. Nah, pendidikan di Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan wajib 12 tahun. Dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2016 pasal 2 ayat A menyatakan bahwa usia wajib untuk pendidikan adalah 6 tahun sampai 21 tahun atau minimal hingga pendidikan menengah. Nah, kemudian pembelajaran merupakan salah satu poin penting dari pendidikan itu sendiri. Pembelajaran memiliki makna dua kegiatan yang melibatkan dua pihak. Kegiatan pertama yaitu kegiatan belajar yang perannya dipegang oleh peserta didik, dan yang kedua adalah membelajarkan yang perannya merupakan peran yang dipegang oleh seorang pendidik. Nah, namun kedua peran ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan timbal balik. Kemudian pada awal tahun 2020, tepatnya 16 Maret sampai 29 Maret, seluruh sekolah yang ada di Indonesia diliburkan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, virus jenis baru ini sebelumnya tidak pernah teridentifikasi pada manusia. Nah, walaupun sekolah sudah diliburkan, namun ternyata hal ini tidak cukup membantu daripada pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sedangkan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tentu saja tidak bisa selamanya diliburkan, karena bagaimanapun peserta didik harus tetap mendapatkan pembelajaran. Nah, karena itu muncullah inovasi baru dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, seperti pendidikan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dalam jaringan atau daring, serta pembelajaran online. Dan hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam penerapan revolusi industri 4.0. Nah, apalagi yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Nah, revolusi industri 4.0 adalah fenomena mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Nah, sebenarnya konsep ini sudah ada sejak tahun 2011, namun penerapannya belum sepenuhnya baik gitu, belum sepenuhnya mampu diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah yang ada di Indonesia bisa menerapkan cara baru dalam melakukan proses pembelajaran, apalagi jika pembelajaran harus dilakukan dengan sistem online atau menggunakan internet, karena banyak sekolah yang ada di Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang di pelosok, tidak memiliki sistem jaringan yang memadai.
Karena itu diperlukan inovasi media pembelajaran yang lebih baik dan tentu saja lebih fleksibel untuk digunakan oleh instansi-instansi sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu, maka peneliti pun bermaksud untuk turut andil dalam menciptakan sebuah inovasi media pembelajaran yang baru yang bisa digunakan dengan lebih fleksibel. Dan adapun inovasi ini merupakan pengembangan dari sebuah LKPD. Nah, seperti yang kita tahu, LKPD adalah media pembelajaran yang sangat umum digunakan dalam dunia pendidikan. Karena LKPD bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami pembelajaran, dan berdasarkan pengalaman peneliti sendiri ketika proses PLP atau pengenalan lingkungan persekolahan, memang LKPD ini sangat membantu siswa untuk memahami pembelajaran lebih mudah lagi. Nah, akhirnya peneliti pun memutuskan untuk mengembangkan sebuah LKPD, namun bukan LKPD biasa, melainkan LKPD elektronik yang bisa digunakan untuk kondisi seperti saat ini, seperti digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh atau sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pengembangan ELKPD ini, peneliti memanfaatkan atau menggunakan aplikasi Wattpad, yaitu sebuah aplikasi elektronik buku yang sudah memiliki lebih dari 100 juta pengunduh atau pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Wattpad merupakan aplikasi yang cukup familiar di kalangan peserta didik di Indonesia. Adapun materi yang akan peneliti tuangkan dalam ELKPD ini adalah materi statistika. Kenapa peneliti memilih materi ini? Karena materi statistika merupakan salah satu materi penting dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam mata pelajaran matematika, dan itu sudah dipelajari sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bahkan pentingnya statistika juga didukung dengan adanya Badan Statistik di Indonesia. Nah, berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik materi statistika menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh kelas 11 SMA yang valid dan praktis. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik materi statistika menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh kelas 11 SMA yang valid dan praktis bagi peserta didik. Kemudian adalah spesifikasi produk. ELKPD ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Salah satunya adalah ELKPD ini dapat disimpan di aplikasi Wattpad dan kemudian dibaca oleh peserta didik secara online maupun offline atau tidak memiliki jaringan. Kemudian ELKPD ini juga bisa dicetak dengan bantuan daripada Google Drive, yang kemudian peserta didik akan mengunduh ELKPD ini di Google Drive lalu mencetaknya secara mandiri. Nah, selain itu ELKPD ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan syarat peserta didik memiliki smartphone dan memiliki aplikasi Wattpad di smartphone-nya. Kemudian pada ELKPD di aplikasi Wattpad ini terdapat kolom komentar yang akan digunakan sebagai tempat peserta didik memberikan jawabannya ketika ada lembaran tugas. Terakhir, ELKPD pada aplikasi Wattpad ini atau menggunakan aplikasi Wattpad ini bisa terus dikembangkan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik, karena sistem yang digunakan di ELKPD Wattpad ini adalah sistem publish dan kemudian bisa disimpan lagi menjadi draft, sehingga ketika kita menyimpannya dalam bentuk draft, kita bisa memperbaikinya lagi lalu mempublishnya kembali. Manfaat penelitian bagi pendidik, ELKPD yang peneliti kembangkan ini dapat digunakan sebagai bahan atau media pembelajaran untuk proses pembelajaran jarak jauh. Bagi peserta didik, ELKPD yang dikembangkan ini diharapkan bisa digunakan dalam proses pembelajaran, terutama sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan dapat membantu peserta didik lebih mudah lagi dalam memahami pembelajaran. Bagi peneliti dan yang lainnya, ELKPD yang dikembangkan ini bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan, serta bisa menjadi acuan untuk ide-ide yang lebih baru dan kreatif lagi. Poin berikutnya adalah asumsi dan keterbatasan. Adapun asumsi dalam penelitian ini, yang pertama adalah sebagian besar peserta didik memiliki smartphone dan mampu menggunakannya dengan baik. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengunduh aplikasi Wattpad dengan mudah di smartphone. Kemudian
Yang ketiga adalah ELKPD ini dapat menampilkan tambahan video di bagian hiddennya sebagai tambahan materi untuk peserta didik. Yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpan atau bahkan mencetak ELKPD ini dengan menyimpan file yang ada di Google Drive melalui link yang nanti akan disediakan. Kemudian asumsi yang terakhir adalah peserta didik dapat membuka ELKPD ini secara online maupun offline. Nah, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama, LKPD hanya dapat dibuka dan dilihat di aplikasi Wattpad melalui smartphone maupun personal komputer atau laptop. Yang kedua adalah LKPD tidak dapat dicetak langsung melalui aplikasi Wattpad-nya. Kemudian yang ketiga adalah video yang dapat diposting di header terbatas besarannya, dan gambar yang dapat dimasukkan di aplikasi Wattpad tersebut terbatas hanya sebanyak 15 gambar saja. Poin terakhir yang ada di bab pendahuluan adalah definisi istilah. Adapun beberapa definisi istilah dari penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan dan mengembangkan produk baru berupa lembar kerja peserta didik elektronik yang valid dan praktis sebagai inovasi bahan ajar yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dengan menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh, sehingga ELKPD yang dikembangkan ini berbeda dari LKPD atau ELKPD yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah lembar kerja peserta didik adalah sebuah media pembelajaran atau sarana yang dapat digunakan pendidik dalam melaksanakan kegiatan mengajar, yang dimana LKPD memuat proses kegiatan belajar peserta didik seperti tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, tugas, serta jawaban dan penilaian. Definisi istilah berikutnya adalah valid. Valid artinya sesuai dengan yang seharusnya atau semestinya, atau lebih tepat lagi sesuai dengan aturan yang sudah ada. ELKPD ini dikatakan valid berdasarkan hasil validasi dari para ahli. Kemudian yang keempat adalah praktis. Praktis artinya mudah atau didapat digunakan kapanpun dan dimanapun. ELKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini dikatakan praktis berdasarkan angket respon daripada peserta didik dan pendidik. Terakhir adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara online maupun offline, namun dalam kondisi di mana pendidik dan peserta didiknya berada di lokasi yang berbeda, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya juga berada di lokasi yang berbeda. Bab 2, tinjauan pustaka. Adapun poin-poin yang terdapat dalam tinjauan pustaka ini, yang pertama adalah landasan teori, kemudian penelitian yang relevan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kerangka berpikir. Landasan teori yang pertama yaitu pengembangan. Menurut Sells and Ritchie 1994 di dalam Hafiz 2013 halaman 30, pengembangan adalah proses penerjemahan hasil rancangan menjadi bentuk yang nyata. Kemudian menurut Tesmer and Ritchie 1997 menjelaskan pengembangan tidak hanya melakukan analisis kebutuhan, tapi juga melakukan analisis muka belakang terhadap masalah secara umum, seperti analisis kontekstual. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan kegiatan merancang atau membuat gambaran suatu produk, lalu menghadirkannya secara nyata untuk kemudian diuji cobakan dan direvisi hingga bahkan bisa disebarluaskan jika memenuhi kriteria produk yang baik. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD Prastawa 2015-204 mengatakan bahwa lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Lalu apa itu ELKPD? ELKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik merupakan LKPD yang ditransformasikan dalam perangkat digital yang telah didesain agar lebih inovatif agar dapat mengikuti perkembangan zaman, serta dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar secara mandiri agar bisa mencapai daripada tujuan atau kompetensi pembelajaran. Poin berikutnya adalah statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Atau secara singkat, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu data.
Wattpad merupakan situs online yang diperuntukkan bagi mereka yang gemar membaca dan menulis. Dari sisi penulis, Wattpad ini bisa menjadi aplikasi self-publishing, di mana kegiatan self-publishing dimulai sedari membuat konten informasi, kemudian membuat sampul penyuntingan, publikasi, promosi, dan penjualan secara online. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Wattpad bisa menjadi sumber informasi atau distribusi informasi yang baru dan lebih modern jika dibandingkan distribusi informasi sebelumnya. Dan selain itu, Wattpad ini dapat mendistribusikan informasi secara langsung tanpa membutuhkan seorang distributor, sehingga prosesnya bisa lebih cepat lagi. Terakhir adalah pembelajaran jarak jauh. Menurut Dohmen 1967, pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk pembelajaran mandiri yang telah terorganisasi secara sistematis di mana konseling, penyajian materi, dan pemantauan keberhasilan peserta didik dilakukan oleh pendidik yang memiliki tanggung jawab sendiri. Sedangkan menurut Lau 1971, pembelajaran jarak jauh adalah sistem pendidikan yang tidak mensyaratkan adanya tenaga pengajar atau pendidik di tempat seseorang belajar, namun memungkinkan adanya pertemuan antara pendidik dan peserta didik di waktu-waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang memungkinkan untuk peserta didik dan pendidik itu terpisah secara geografis maupun waktu, dan untuk bahan ajarnya sendiri itu nanti akan dikirimkan atau disediakan oleh pendidik untuk dikerjakan oleh peserta didik, lalu kemudian nanti baru dievaluasi. Penelitian yang relevan pertama adalah penelitian oleh Yosita Permatasari tahun 2019 mengenai pengembangan LKPD elektronik dengan 3D backflip profesional berbasis literasi sains pada materi gelombang bunyi, di mana relevansi dengan penelitian ini yaitu terletak pada pengembangan LKPD elektronik, namun perbedaannya terletak pada penggunaan atau pemanfaatan media, di mana peneliti yang akan dikembangkan adalah LKPD menggunakan aplikasi Wattpad, sedangkan yang dilakukan oleh Yosita menggunakan 3D backflip profesional. Nah, yang berikutnya adalah penelitian oleh Mustika Nanti 2016, di mana peneliti dan Mustika sama-sama memanfaatkan aplikasi Wattpad sebagai media pengembangan. Nah, yang terakhir adalah penelitian oleh Abdul Rahman Taufik 2019, di mana peneliti sama-sama mengembangkan materi statistika pada media pembelajaran. Kerangka berpikir yang pertama adalah masalah yang melatari dari penelitian ini adalah seperti kesulitan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan, kemudian sekolah yang sempat diliburkan karena pandemi, dan yang ketiga adalah kurangnya pengembangan LKPD yang dikembangkan sendiri oleh pendidik, dan yang terakhir adalah gemarnya para peserta didik bermain atau menggunakan handphone daripada membaca buku yang ada atau buku cetak. Nah, penyebab dari masalah-masalah ini yang pertama adalah materi yang terdapat di dalam buku kurang rinci sehingga terlalu rumit bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pandemi COVID-19, dan yang ketiga adalah perkembangan zaman yang membuat teknologi semakin canggih sehingga para peserta didik menjadi tertarik, namun tidak adanya atau kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan sekitar tentang penggunaan teknologi yang baik. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah mengembangkan sebuah lembar kerja peserta didik elektronik menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh yang akan menghasilkan lembar kerja peserta didik elektronik materi statistika menggunakan aplikasi Wattpad sebagai media pembelajaran jarak jauh yang valid dan praktis. Dan bab terakhir yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun poin-poinnya adalah yang pertama jenis penelitian, kemudian prosedur penelitian, subjek dan jenis data, instrumen penelitian, dan terakhir teknik analisis data. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Research and Development atau penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Tiaga Rajan dengan model 4D. Model 4D sendiri memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian, yang kedua yaitu design atau perancangan, kemudian develop atau pengembangan, dan yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Sedangkan prosedur dalam penelitian ini yang pertama adalah define, yang terdiri dari analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, serta
analisis tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan tahap desain. Yang pertama dimulai dengan penyusunan instrumen, pemilihan format, desain media, dan penilaian dari teman sejawat. Kemudian tahap terakhir yaitu development, yang dimulai dari validasi para ahli, kemudian direvisi, lalu diuji praktikalitasnya, dan kemudian direvisi kembali sehingga menghasilkan suatu produk. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 dari SMA Negeri 1 Palmata, sedangkan jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif diperoleh dari komentar, saran, dan kesimpulan yang didapatkan dari penilaian teman sejawat dan angket para ahli, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari angket para ahli dan juga angket respon peserta didik dan pendidik yang awalnya berupa data ordinal yang kemudian dianalisis menggunakan teknik MSR sehingga menjadi data interval. Untuk instrumen dari penelitian ini sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama itu angket validasi instrumen, yang kedua angket penilaian teman sejawat, kemudian yang ketiga adalah lembar validasi para ahli media, bahasa dan juga materi, yang terakhir adalah angket respon dari pendidik dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil dari pengembangan produk ELKPD menggunakan aplikasi Wattpad. Dan yang kedua adalah statistik deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui hasil validasi para ahli media, materi serta bahasa, serta hasil dari angket respon pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan produk ELKPD menggunakan aplikasi Wattpad. Nah, lalu nanti keseluruhannya akan dinilai menggunakan skala Likert dengan pedoman penskoran yang sudah dipaparkan dari yang valid hingga yang kurang valid dan dari yang praktis hingga yang kurang praktis. Nah, itu saja tadi pemaparan saya mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik Materi Statistika Menggunakan Aplikasi Wattpad sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh kelas 11 SMA. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.